Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, tentunya kita masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu dengan narasumber kita ada Pak Ustadz Zulfahmi Siregar, tentunya dengan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Munawwarah Bentering Permai ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Waduh, nah Pak Ustadz kita mau jawab pertanyaan dari ibu, siapa tadi namanya Bu? Ibu Tuti ya, dengan dua pertanyaan. Yang pertama, selain dari sunnah-sunnah tadi yang kita sebutkan, yaitu tentang motong kuku, motong rambut dan sebagainya, kalau untuk orang berkorban itu apakah ada lagi sunnahnya Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, kalau kita mau motong kambing untuk berkorban itu sendiri, dua niat itu diperbolehkan tidak? Niatnya berbeda mungkin. Satu niat korban, satu lagi untuk niat akekah gitu, seperti itu Pak Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau untuk misalkan Ibu menggunakan sunnah-sunnah atau mengikuti sunnah-sunnah, karena banyak sekali khilafiyah, berbeda pendapat ulama-ulama kita itu. Di samping tadi misalkan ada ulama kita, bagi orang berkurban jangan dulu motong kuku, motong rambut ya. Kemudian menyiapkan hewan terbaik, sunnah nih Bu. Hewan terbaik itu yang paling gemuk cari. Gitu Bu. Kemudian sunnah berikutnya diusahakan yang memotong tuh kita sendiri, itu sunnah Bu. Hadir di tempat pemotongan itu sunnah hukumnya. Hadir, maka hukumnya sunnah tuh hadir di situ. Ya Bu ya. Kemudian kita juga mau makan daging kurban tuh sunnah. Jangan banyak-banyak pula makannya, darah tinggi. Ya. Kemudian Bu, membagi daging kurban tuh Bu. Membagi daging kurban itu wakulu anha, memakan sebahagiannya, maksudnya itu tidak semuanya dimakan tuh Bu ya. Kemudian wal qani'u wal muqtarro, artinya memberikan makan kepada orang yang meminta atau orang yang tak meminta. Nanti orang yang kaya pun dikasih itu daging tuh, orang yang miskin lebih utama. Jangan ini mentang-mentang teman dekat, oh kau bagian banyak. Tak boleh dah itu. Maka panitia juga dikasih tahu. Jadi kadang-kadang diambil semuanya sama dia. Dan kemudian Bu, memakan daging kurban ini itu kurban sunnah Bu ya. Kalau kurban wajib nazar tak boleh sama sekali makan. Kalau nazar ya Pak Ustadz? Karena kurban nazar Bu, yang boleh dimakan itu adalah kurban sunnah. Ya, kurban sunnah, tahu Bu kurban sunnah? Kalau nazar kan beda Bu. Kalau tahun depan anak saya jebol, lulus polisi, lulus tentara, saya berkurban. Itu namanya kurban nazar. Tahun depan, wajib tahun depan. Itu tidak boleh makan. Nazar, kurban nazar. Serahkan semuanya. Suruh dibagi orang itu. Fakir utamanya. Itu Bu yang pertama ya. Masalah sunnah banyak nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah daripada niat dua tadi, dua pelaksanaan ibadah tadi, akikah dan kurban. Ya satu-satu dong Bu. Jangan digabung, enaknya nih Bu. Satu, dua sekaligus, enak. Jadi satu niat kurban, akikah. Itu tidak bisa, itu Bu ya. Bisa digabungkan ya Pak? Digabung-gabung Bu. Jadi niat menyelam sambil minum air. Lena dua sekaligus sana. Yang nadikahkon Bu bapak tuh bulan nadikah. Tidak mampu Pak Ustadz. Walaupun kalau tidak mampu tetap juga tidak boleh ya. Tidak ya satu-satu Bang. Ini kan balas sunnah itu kan akikah dulu, kalau tidak akikah sunnah yang kurbannya dulu. Itu Bu ya. Satu-satu Bu ya. Satu-satu. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi? Boleh silakan Ibu. Dari mana? Oh, dari An-Nabah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Wilujeng dari Majelis Taklim An-Nabah ingin menanyakan Pak mengenai berkorban ini Pak. Ada seorang yang diajak untuk berkorban, itu katanya begini, kebetulan dia sebetulnya mampu gitu kan, tapi dia bilangnya saya udah pernah berkorban gitu. Jadi dia tahun ini nggak mau berkorban gitu. Jadi apakah bagaimana pelaksanaan
kita harus berkorban itu? Apakah memang selama kita mampu kita harus berkorban gitu? Kemudian yang kedua, ini saya menanyakan, ada seorang yang sudah mendapatkan kupon dari korban, karena dia memang orang nggak mampu. Kemudian waktu mendapat hewan korban ini kemudian dijualnya. Nah, apakah seperti itu boleh? Karena memang dia sebetulnya lebih membutuhkan mungkin beras gitu daripada daging korban tadi. Mungkin itu pertanyaan saja, Pak. Ya. Oke, baik. Silakan Pak Ustadz. 2 pertanyaan lagi. Yang pertama tentang berkorban ini sendiri. Kalau berkorban ini baiknya itu seperti apa? Kalau kita mampu, apakah tiap tahun kita berkorban atau tahun ini berkorban, tahun ini tidak, atau seperti apa? Baik. Kemudian yang kedua, daging korban itu boleh dijual atau tidak, Pak Ustadz? Nah, seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Udah sebut namanya panjang kali nama tadi. Yang pertama Ibu, untuk berkorban itu status hukumnya apa tadi Bu? Sunnah. Sunnah muakkad. Berarti kalau sunnah anjuran tuh Bu, ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Tapi anjurannya adalah karena dia sunnah muakkad, ini ditekankan. Kalau Nabi itu nabi-nabi yang dulu dicontohkan berkurban tiap tahun. Kan berkurban, ya Bu ya, setiap tahun berkurban. Itu Bu. Yang kedua, masalah kupon tadi. Yang tidak boleh menjual daging kurban itu adalah mulai dari kulitnya. Apapun jenisnya kurban itu tidak boleh dijual. Itu orang yang berkurban. Kalau orang yang sudah dapat kurban dagingnya itu, dia bukan pengurban, bukan orang yang berkurban. Iya. Dia terserah dia mau digeprek, mau di apa, dijualnya boleh. Mungkin tadi ibu tuh mungkin dia lebih butuh duit daripada daging misalkan gitu kan. Lebih butuh beras misalnya untuk beli beras segala macam. Jadi boleh saja Bu. Tapi kalau orang yang berkurban, tidak boleh yang jualnya. Makanya kadang orang panitia jual aja kulitnya, diuangkan, tidak boleh, haram hukumnya itu menjual tuh. Tidak boleh, namanya status menjual itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu dibagikan, maka apapun yang ada baik kulitnya dibagi-bagi rata semua. Dihabiskan Pak Ustadz ya? Dihabiskan. Kalau seandainya ada orang nih, misalkan orang kita masih tanpa ada unsur jual beli. Karena status jual beli itu dalam kurban itu tidak boleh sama sekali, dilarang, haram hukumnya. Jadi misalkan ada orang, semua panitia dan orang di sekitar itu yang masyarakat situ, tidak satu pun yang mau namanya kulit sapi. Iya. Sementara kulit ini mahal kan? Iya. Bagaimana solusinya misalkan? Di ini aja misalkan ada orang, saya ambil aja kalau orang tidak mau gitu kan. Orang ini tidak mau sama sekali. Baru dia kemudian dia ngasih ini. Tapi bukan niatnya membeli. Saya inilah bantu impak lah katanya. Kemudian orang masukkan ke masjid. Itu tidak masalah. Ini yang jadi masalah tuh ketika ada namanya ijab kabul di situ. Ijab kabul jual belinya. Ijab kabul jual beli itu haram hukumnya itu. Itu tidak dibolehkan. Oke. Jelas Bu ya? Nanti kasih tahu bapak panitia itu. Jual kepalanya, kalau jual kepalanya boleh kasih saya. Iya. Jangan dijual tapi kasih bawa ke rumah. Baik, boleh silakan satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu Al-Munawwarah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titi Suryani. Begini Pak Ustadz, menyambung daripada pertanyaan Ibu Mili tadi kan kebalikannya Pak. Ya. Kita seumpama kita membeli sapi, itu kan kita yang belikan orang tua. Jadi kita atas nama, kan dia kan 7 orang itu tuh. Yeah. Kita atas namakan anak-anak kita yang sudah menikah. Karena kita kalau di rumah kan sana kita udah berdua sama bapak, jadi kan 7, jadi kita masukkan sama anak-anak sama cucu begitu kan. Jadi pas potongan hewan kurban itu kan nama anak kita kan disebutkan. Yeah. Jadi apakah tapi yang sapinya kita yang beli, bukan anak begitu Pak ya. Coba kita masukkan nama anak. Jadi apakah anak kita tadi sudah termasuk sunnah muakkad begitu Pak? Karena yang kita tahu cuma itu masuk karena pemotongan nama tadi kan disebut. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan terakhir Pak Ustadz, silakan dijawab dengan cepat. Sah. Boleh. Nah itu Bu ya. Itu sudah masuk sunnah muakkad anak kita tadi Pak Ustadz ya. Oh ya. Meskipun cukup itu 7 orang ya Pak Ustadz. Yang penting dari kita. Yang penting itu sudah 7 orang. 7 orang. Oh ya, 7 orang. Iya. Jadi boleh. Oh ya. Ini anak mau cucung yang penting 7 di situ. Walaupun orang lain misalkan bukan anak bukan cucu orang lain masukkan situ pokoknya 7 orang 1 ekor sapi.
sah. Sah, oke. Bu, mohon maaf waktu kita udah mau habis ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan tentunya untuk obrolan kita di Muter Kalbu TVRI Bengkulu ya Bu. Yang jelas pokoknya sah karena dia udah masuk ke 7 ya, 7 orang untuk yang berkorban di 1 ekor sapi tentunya ya. Baik Pak Ustadz, silakan kesimpulan kita Baik, terakhir dikit terima saja. kasih. Jadi berkurban ini adalah merupakan anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Maka kita mari sama-sama bagi yang kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang seperti ini karena perkara setahun sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah sunnah ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tentunya untuk Muter Kalbu TVRI Bengkulu hari ini pemirsa, semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan tentunya untuk sejarah dan juga makna dari Idul Adha. Semoga tahun ini kita semuanya yang hadir di sini bisa melaksanakan ibadah kurban dan juga bisa berkorban. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.